John Grasek lahir tahun 1967 di sebuah kota kecil di Ohio. Pada 1990, John memulai bisnis pipa ledengnya sendiri pada usia 23 tahun. Dia digambarkan sebagai petualang dan memiliki tawa yang menggelegar. John menikah dengan istri pertamanya, Sylvia, selama 13 tahun dan mereka dikaruniai 2 putri dan 1 putra. Sylvia mengelola bisnis pipa ledeng milik John dan tinggal di rumah bersama anak-anak. Pernikahan itu berakhir damai dan keduanya tetap berteman baik. Pada 2004, John bertemu dengan seorang wanita bernama Jamie. Jamie berusia lebih muda, tetapi mereka rukun. Jamie sudah memiliki 3 anak, tetapi John mengasihi mereka. John dan Jamie menikah dan memiliki 2 anak dan hidup bersama sampai sekitar tahun 2011. John satu-satunya pencari nafkah, sementara Jamie adalah ibu rumah tangga. John tidak lagi menikmati pernikahannya dengan Jamie dan keduanya berpisah. John mengajukan gugatan cerai pada musim semi 2012. Hanya beberapa bulan setelah perceraiannya, John bertemu dengan Nicole dan langsung cocok. Keduanya bertemu di sebuah bar dan tidak lama mereka sudah tinggal seatap. Banyak teman John yang mengatakan inilah momen hidup yang paling membahagiakan bagi John. Pada 31 Maret 2013, Nicole dan John merayakan Paskah bersama. Nicole menggambarkan hari itu adalah hari seperti biasanya. Mereka sempat berbelanja dan putra tertua Nicole datang berkunjung. Sekitar pukul 22.30, Nicole menelpon 911. Di dalam telepon terdengar seorang pria berseru, "Telepon polisi!" Kemudian diikuti suara beberapa tembakan yang juga didengar oleh operator. Polisi Riverside, Ohio, tiba hanya beberapa menit setelahnya. Ketika polisi tiba di TKP, John tampak terbaring di tanah di halaman depan rumah. Dia masih hidup dan sadar dan tampak luka tembak 1 di dada, 1 di paha. Nicole mengatakan kepada John kalau dia pasti baik-baik saja, sementara polisi berpikir sebaliknya. John segera dilarikan ke UGD tetapi langsung meninggal. Tembakan di dadanya telah merobek paru-parunya dan menembus kedua sisi jantungnya. Di dalam rumah tampak kacau balau, ruang tamu tampak berantakan, dan tampak lubang peluru di dinding dan lemari. Teori pertama polisi adalah bahwa ini merupakan perampokan yang tidak sesuai rencana. Polisi menanyai Nicole karena dialah saksi mata semua kejadian itu. Nicole menyebutkan semua kegiatan mereka malam itu. Dia mengatakan saat itu John ada di sofa, sementara dia sibuk di dapur, ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Nicole yang membukakan pintu dan ada seorang pria yang tidak dia kenal di sana dan ada 1 pria lagi yang tampak membawa senjata. John yang merasa laki-laki dan bertubuh lebih besar berusaha melindungi Nicole. Nicole langsung berlari untuk menelpon 911. Dia bisa mendengar perkelahian terjadi dan kemudian mendengar suara tembakan. Setelah tembakan, pria pertama lari keluar rumah dan diikuti oleh pria yang lebih pendek. John berusaha mengejar mereka, tetapi dia rebah di halaman depan. Nicole menggambarkan penembak memiliki postur lebih tinggi dari yang satunya. Potongan rambutnya pendek, sedangkan pria satunya lagi tidak jelas karena mereka langsung kabur. Menurut Nicole, itu bukan perampokan karena memang tidak ada barang yang dicuri dan mereka juga tidak minta sesuatu. Polisi mendapat informasi dari beberapa tetangga kalau kedua pria itu berlari ke sebuah mobil yang siap menunggu mereka. Mobil itu dikemudikan oleh seorang wanita dan mobilnya digambarkan berwarna gelap bermotif.
Ketika laporan pencarian mobil diumumkan, ada seorang petugas patroli yang bertugas melihat mobil yang dimaksud menerobos lampu merah. Petugas pun langsung menghentikan mobil itu. Ketika dicek, di dalam mobil hitam itu ada seorang wanita di kemudi dan 2 pria. Polisi pun memasukkan mereka ke dalam mobil patroli secara terpisah dan mereka dibawa kembali ke rumah Nicole. Nicole langsung bisa mengenali pria yang lebih tinggi sebagai penembaknya. Ketika polisi membawa Nicole ke mobil yang ditumpangi pelaku wanita, betapa kagetnya Nicole karena wanita itu adalah Jamie, mantan istri John. Kedua laki-laki itu diidentifikasi sebagai Greg dan Jacob. Ketiga tersangka langsung digelandang ke kantor polisi. Polisi menginterogasi Gary terlebih dahulu. Gary masih berstatus bebas bersyarat atas tuduhan perampokan besar. Gary mengatakan bahwa dia berada di tempat yang salah di waktu yang salah malam itu. Ketika polisi mengatakan kalau orang yang ditembaknya tewas, dia hanya menjawab, "Sial." Gary mengatakan kalau Jamie dan Jacob berpacaran dan rencana mereka mendatangi John adalah untuk membeli heroin. Polisi menyelidiki informasi ini dan faktanya John bukan pengguna ataupun penjual narkoba. Gary mengatakan penembaknya adalah Jacob, sementara Jacob menuding Gary sebagai penembaknya. Polisi tahu dari Nicole bahwa cerita Jacob lebih bisa dipercaya karena Nicole lah saksi matanya. Tetapi baik Gary maupun Jacob mengatakan tidak tahu kemana perginya senjata penembakan itu. Berikutnya, polisi menginterogasi Jamie. Ketika diberitahu kalau John sudah tewas, reaksinya sungguh dramatis. Dia menangis tetapi tanpa air mata. Jamie mengatakan bahwa mereka bertiga hendak merampok seseorang malam itu. Awalnya mereka mencoba merampok seorang pengedar narkoba, tetapi ternyata orang ini tidak punya uang. Jamie kemudian punya ide untuk merampok mantan suaminya, John, dan dia memberitahu mereka kalau John punya bisnis dan pastinya punya uang banyak. Jamie tahu kalau John biasanya punya uang cash. Jamie mengatakan bahwa mereka akan membagi uang itu jika berhasil nanti. Jamie mengatakan tidak tahu kalau ternyata ada yang membawa senjata dan pembunuhan tidak masuk dalam rencana. Pada April 2013, Jamie, Gary, dan Jacob ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan, perampokan bersenjata, perampokan berkomplot, dan penyerangan bersenjata. Dari Nicole, polisi mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya Jamie terlibat dalam sebuah insiden. Jamie memang mengusik kehidupan Nicole dan John. Dia mulai menelpon John sampai John jengah dan mengganti nomornya. Jamie juga menerornya via Facebook dan setelah diblokir oleh John, Jamie membuat profil palsu supaya bisa masuk Facebook John lagi. Nicole mengatakan motif Jamie yang sebenarnya adalah perebutan hak asuh anak. Jamie telah kehilangan hak asuh atas anak-anaknya, dan John ditetapkan untuk memenangkan hak asuh penuh. Sidang terakhir dijadwalkan pada 8 April 2013, hanya 8 hari setelah pembunuhan John. Anak-anak sedang berada dalam pengasuhan sementara. John dan Nicole mengunjungi mereka setiap hari tanpa terlewatkan. Rencananya mereka akan tinggal bersama pada 9 April 2013. Jamie adalah pengguna narkoba dan dia sangat terpukul saat tahu John adalah pemegang hak asuh penuh atas anak-anak mereka. Jamie pernah mengancam akan membunuh John dan tampaknya dia sudah membuktikan ancamannya. Pada 9 April 2014, Gary mengaku bersalah atas pembunuhan dan perampokan. Dia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Sebelum persidangan Jamie, Jacob setuju untuk bersaksi melawannya.
Jamie mengetahui hal ini dan menyetujui kesepakatan pembelaan. Pada November 2014, Jamie mengaku bersalah atas pembunuhan tidak disengaja, keterlibatan dalam perampokan bersenjata, dan ikut dalam komplotan perampok. Dia dijatuhi hukuman 21 tahun. Sementara Jacob dijatuhi hukuman 15 tahun.